Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berndo TVRI Bengkulu, masih dengan tema yang sama terkait dengan Panggung Bangsawan Bengkulu. Tentu teater atau mungkin film karya seni bukan cuma soal hiburan saja, tapi ada pesan yang ingin disampaikan tentunya. Bagaimana Panggung Bangsawan Bengkulu ini tentu memiliki nilai-nilai budaya yang ingin ditonjolkan pada saat penampilannya nanti. Nah Pak Agus, ini bagaimana nih cara mengemas pesan budaya agar lebih menarik dilihat oleh masyarakat yang menyaksikan? Tentu kan ada poin-poin lucunya ya, atau mungkin ada hal-hal menariknya seperti itu Pak Agus? Ya, sebenarnya kami punya misi yang sangat kami harapkan bisa memberikan kesadaran pada masyarakat Bengkulu khususnya ya, dengan menghadirkan cerita-cerita leluhur dari masyarakat tersebut, maka diharapkan ada kesadaran kebudayaan, ada nilai-nilai yang bisa dilestarikan, dimanfaatkan, dan dikembangkan. Sehingga masyarakat Bengkulu ini tidak kehilangan identitas jati diri kebudayaannya. Nah, dengan menghadirkan cerita-cerita lokal, menghadirkan legenda, dongeng, bahkan mungkin cerita-cerita epos kepahlawanan daerah, artinya masyarakat ini menjadi sadar bahwa di tengah globalisasi yang luar biasa dahsyatnya, itu masih ada hal yang bisa diantisipasi, sehingga merasa penting bahwa mempertahankan kebudayaan leluhurnya itu lebih penting, lebih utama ketimbang nanti dia akan tergusur oleh kebudayaannya, sehingga budaya-budaya asing ini menggembur kita. Makanya ada semacam strategi ya kebudayaan ini sebagai benteng pembendung masuknya arus budaya asing, sehingga kita misinya itu selain memelihara, melestarikan, mempertahankan, dan mengembangkan nilai-nilai tradisional, sehingga ini bisa mempertahankan di tengah globalisasi zaman yang luar biasa, hingga kita masih punya jati diri dan identitas kebudayaan. Gitu. Baik. Kan kalau beberapa orang juga ketika nonton TV saja, misalnya nonton televisi yang memang ada drama-dramanya, ada kalanya kita bosan seperti itu ya. Tapi bagaimana cara Pak Agus ini mengemas naskahnya biar masyarakat yang menyaksikannya itu tidak bosan seperti itu? Apakah memang dari karakter masing-masing orangnya itu? Biasanya kan begini, kami memang berharap ini bisa dipentaskan keliling ya. Kami berharap setiap nanti ada event hari jadi kota ini, kabupaten ini, nanti bisa kita hadirkan Panggung Bangsawan ini di daerah-daerah yang sedang ulang tahun. Daripada nanti kabupaten yang selalu ketika ulang tahun itu menghadirkan artis-artis ibu kota, itu tidak menguntungkan bagi kehidupan kesenian yang ada di daerahnya. Sehingga kesenian daerahnya itu lebih banyak menonton pasif, karena dengan menghadirkan artis ibu kota, seniman-seniman artis yang dari luar daerahnya, itu sangat merugikan dalam proses pembudayaan itu sendiri. Sehingga kami harapkan Pemda setempat itu mulai punya kesadaran ketika sedang ulang tahun, ayolah rame-rame memperkuat identitas kebudayaannya dengan menghadirkan lakon-lakon cerita lokal, kemudian pelakunya juga dari seniman-seniman yang berasal dari daerah sendiri dan bersama dengan para petingginya, sehingga ada semacam kebersamaan. Nah, ini yang kami harapkan. Ketika misalnya kami nanti akan pentas di Seluma, maka sebagian besar para seniman budayawan yang ada di sana bersama dengan para petinggi yang di sana itu bermain, dan sisanya kami. Kami punya misi seperti itu, sehingga untuk membendung arus kebudayaan dari luar, kita memang harus membentengi itu seperti itu. Sehingga masyarakat yang nonton itu merasa dia sedang berpesta dengan kebudayaan sendiri, bukan sebagai penonton pasif itu. Nah, ini harapan kami. Baik, semoga terrealisasi ya Bapak ya. Ini juga contoh hal nyata juga ya ketika kita mempertontonkan karya seni gitu. Apalagi ini mengangkat cerita daerah gitu kan. Siapa tahu ada orang yang belum mengetahui seperti apa ceritanya, malah taunya dari sini seperti itu makanya ya. Kami tidak sekedar bermain sandiwara aja, tapi misi itulah yang paling utama gitu. Baik, tapi kalau teater tradisional ini
tampil atau pentasnya ada event-event besar saja atau seperti apa nih? Ya pertama kalau Agus. kami bisa pentas itu dengan catatan ya ada kesadaran dari Pemda setempat mengundang kami pas ulang tahunnya, sehingga kami juga memberikan kontribusi yang positif bagi pengembangan pembudayaan yang ada di daerah dengan menghadirkan cerita-cerita dari daerah tersebut. Artinya kan masyarakat menjadi sadar, oh ya ini ada warisan budaya yang sudah lama kita tinggalkan, kita angkat kembali gitu. Benar sekali. Nah, Pak Panca, sejauh mana sih teater tradisional karya seni ini bisa menjadi tonggak perkembangan dunia seni peran di Bengkulu khususnya kalau Bapak sendiri melihat? Kembali dengan apa ya, pejabat-pejabat daerah. Apakah ingin memajukan atau tidak? Ya, saya rasa kita bisa berkembang atau tidak berkembang itu tergantung bagaimana orang-orang di atas kita. Saya kasih contoh, dulu pernah kita pentas di Arga Makmur itu Kapolresnya, dia ikut main. Jadi artinya begini, tergantung dari tokoh-tokoh atau ya memang tokohnya betul, misalnya di provinsi. Misalnya kalau gubernurnya juga memang suka dengan budaya, pasti budaya ini akan muncul terus. Ada yang mungkin festival jalanan, kita contoh kayak Jogja. Jogja itu nggak pernah mati dengan masa-masa tradisional ini. Ada aja dari mulai kampus, mulai di sekolah menengah pasti ada. Nah, kemudian mereka mengembangkan, dikasih kesempatan, ada tempat ruangnya untuk memang seperti itu. Nah, hal-hal yang seperti inilah kemudian kita lihat juga daerah wisata lainnya. Bali itu saya pikir kayak gitu-gitu aja terus tarinya. Kalau orang yang nggak paham, nggak tahu seninya, apa? Ya kan? Kecak gitu misalnya. Sampai naik ke atas bukit itu, saya mau nonton kecak itu, ya Masya Allah. Setelah saya nonton, saya mau ngambil chemistry-nya itu di mana letaknya ini, kan gitu. Nah, begitu juga seni drama ya. Seni drama ini makanya tadi kalau nggak dipertontonkan apa yang disampaikan dengan Pak Agus tadi, tidak diberikan kepada anak-anak kita, generasi-generasi, ini akan punah. Benar. Akan punah. Nah, contohnya misalnya kayak sekarang udah berkembang kayak lawakan-lawakan individu, kita lihat di TikTok misalnya. Sebenarnya kalau ini masih bisa diangkat, kenapa tidak? Nah, cuman kalau dibiarkan saja tidak pernah diajak, ya kita mau ngomong apa? Karena terus terang saja, saya cukup salut dengan Pak Agus. Dia merelakan jiwa raganya untuk mengembangkan untuk daerah kita. Benar. Ya toh? Karena banyak sekali karya-karya kayak dari Lebong, banyak sekali sejarah. Tiap daerah punya sejarahnya masing-masing. Punya sejarah masing-masing. Nah, kalau ini kita kemas dengan bagus segala macam, kadang-kadang orang itu rindu. Nah, kalau dulu kita pernah dari lagi Pak Agus, kita kerjasama dengan dosen-dosen, kita dipaksa mahasiswanya untuk nonton gitu. Nanti justru membuat, kan mau tidak mau kalau ini ada yang bukan kita memaksakan tidak punya efek ke depannya. Benar. Kan gitu. Tapi kalau dia berikan efek yang bagus, ketimbang disuruh nonton show gitu. Iya. Nanti kita marah ketika anak kita, generasi kita belakang nanti jingkrak-jingkrak. Apalagi maaf saya ngomong kalau misalnya show-nya kalau dulu namanya rock and roll ya kan, dengan rambutnya, dengan tatonya segala macam. Nah, mulai anak-anak tuh pulang mulai gaya kita marah. Tapi kalau kita menampilkan ini terus terang aja. Saya sampai hari ini masih menyimpan uang 100.000 honor ketika main gitu. Yang zaman dulu? Zaman dulu. Masih disimpan rapi saking itunya. Saya
baru itu dikasih honor untuk main gitu. Karena kita itu hobi itu kan mahal gitu. Benar ya. Jadi kita hobi itu kadang-kadang nggak perlu itu, yang penting saya ikut gitu. Sebenarnya apa yang dilakukan sama Pak Agus dan juga Pak Panca ini juga menampar generasi-generasi muda yang memang menghilangkan budaya sendiri tapi mencintai budaya orang seperti itu ya. Kadangkala saking nggak ada tempatnya lagi, kami kan ada paguyuban ontal gitu. Kadang-kadang ketika kumpul-kumpul itu demonstrasi masing-masing. Ya ada yang gaya ketopraknya, dengan karyanya dan ada gaya masing-masing ya. Terserah masing-masing. Artinya meluapkan apa yang ada di hati. Baik, Pak Panca, kita jeda senak. Nanti kita bahas lagi dengan tema kita Panggung Bangsawan Bengkulu di segmen terakhir. Kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.